Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Ya, tadi kita udah bahas yang X300. Kalau kalian belum nonton, silahkan balik lagi ke video sebelumnya karena yang di video kali ini kita mau unboxing Vivo X300 Pro yang baru aku beli dari Shopee. Dan ya, barangnya hari ini sampai dua-duanya pas berbarengan. Jadi kita unboxing sekalian nih. Kalian bisa lihat Vivo X300 Pro. Di sini aku juga minta bonus dan semoga aja bonusnya beda ya, karena tadi sebelumnya kita dapat kayak phone holder, tripod gitu yang ada remote sama TWS. Di sini semoga lebih menarik. Kalau buat harganya sendiri ini ada di agak lupa 18 atau 19 juta. Dan sayangnya kalau yang ini aku nggak pakai voucher promo ya. Jadi udah keburu check out, tapi ya udahlah nggak apa. Yang penting barangnya bisa segera sampai dan ya ini dia. Oh, ternyata bonusnya sama. Ya, kita dapat ini lagi Mixio A300 tripod gitu. Terus di sini ada TWS lagi, Vivo Buds, dan ini ada unit smartphone-nya. Ini kita keluarin. Langsung aja kita buka. Kirain bakal dapat apa gitu yang lebih menarik. Siapa tahu kita dapat kitnya ya. Fotografi kit ternyata enggak. Oke, ini dia Vivo X300 Pro. Kita unboxing yang warna brown. Atau kemarin aku kalau nggak salah check out-nya tuh namanya Dune ya, DUNE. Dan di sini storage-nya karena cuma satu, yaitu yang 16/512 GB. Oke, langsung aja kita buka. Boxnya mirip ya kayak yang X300 biasa. Jadi tidak ada perbedaan, cuma bedanya ya tulisannya ada Pro-nya aja. Oke, plastik udah kita buka. Langsung kita buka boxnya. Nah, ini dia. Oh, lumayan berat dan besar ya. Kalau tadi kecil, tipis, enak dipegang, ini agak gede. Dan di sini kita dapat SIM ejector, lalu di sini ada case. Oh, case-nya mengikuti warna HP-nya ya. Tadi kita juga dapat yang warna biru muda buat yang X300 biasa. Sini kita dapat, kita dapat nomor IM3 bundling eSIM 3 GB 30 hari. Lalu ada Vision Plus juga, Premium Ultimate 1 tahun. Terus di sini ada buku paduan, kartu garansi. Terus kalau kita lihat bawahnya ini ada kepala charger yang outputnya berapa nih? 90 watt. Oke, nih bisa kalian lihat kan tulisannya 90 watt dan tentunya ada kabelnya juga USB Type A to USB Type C seperti ini. Oke, ini kita beresin dan langsung kita lihat smartphone-nya. Celing. Sudah bersih dan ini dia HP-nya. Langsung kita lihat. Bam kameranya ternyata tebal sekali ya. Waduh, bentar, ini bukanya agak susah. Mau nggak mau kayaknya harus dirobek nih. Nah, ini dia Vivo X300 Pro yang warna Dune atau warna coklat. Warnanya cakep sih asli ini. Mirip titaniumnya, bukan titanium ya, yang agak coklat-coklat gitu dari iPhone. Dan ini feels-nya sangat-sangat mewah. Dia halus, dia materialnya frosted, finishingnya frosted matte, dan kalau dipegang juga nggak ngebekas sidik jari, jadi mantap sekali. Buat di sisi kanan kita bisa lihat ada tombol volume dan tombol power. Di sisi atas ada lubang speaker aja. Di sisi kiri ini ada semacam action button, cuma aku lupa namanya kalau di Vivo itu apa. Lalu kalau di sisi bawah ini ada SIM ejector, lalu ada lubang mikrofon, lubang charging USB-C, mikrofon lagi, dan ada grill speaker lagi yang ada di bawah yang menandakan speakernya ini udah stereo. Kalau buat SIM tray-nya sendiri dia jenisnya dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan ya. Dan ya seperti ini bodinya. Di sini kita bisa lihat ada 4 buah kamera. Kalau yang tadi X300 setupnya tuh bukan seperti ini ya. Jadi posisinya atas, kanan, kiri, dan bawah. Kalau ini kan membentuk kotak gitu ya. Kalau tadi tuh membentuk jejer genjang. Terus di sini LED flashnya posisinya sama ada di ujung seperti ini. Oke gitu, dan langsung aja kita nyalain. Kita bakal setting-setting HP-nya terlebih dahulu. Nanti kita balik lagi kalau aku udah install. Yuk. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Vivo X300 Pro. Buat desain wallpapernya seperti ini ya. Dia mengikuti mungkin warnanya juga karena dia Dune. Jadi wallpapernya dibuat coklat-coklat seperti ini. Oke, kalau buat fingerprint dia jenisnya udah ultrasonic. Dan kecepatan bacanya sih ya ini udah luar biasa kenceng lah ya. Kalau Vivo flagship dari dulu
mantep banget buat kecepatan bacanya. Dan sekarang kita mau lanjut bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Jadi buat chipset smartphone yang satu ini itu dibekali dengan chipset Dimensity 9500 yang fabrikasinya ini 3 nanometer. Jadi chipsetnya sama kayak yang versi non pro. Terus kalau buat pilihan storage ini cuma satu aja, yaitu 16/512 GB dengan jenis storage ini dual UFS 4.1. Buat skor Antutu sendiri tadi udah aku cek dan hasilnya ini nyentuh di hampir 3,6 juta. Jadi angka yang mantep banget, mendekati 4 juta, dan ya ini bisa di head to head lah sama Snapdragon 8 Elite Gen 5. Terus kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 6510 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Ya kapasitas baterainya ini masih sama-sama ada di 6000 mAh ya, jadi nggak beda jauh sama yang non pro. Yang aku agak bingungin itu sih, padahal bodinya ini udah termasuk bongsor. Kenapa dia nggak bisa ngasih kapasitas 7000 mAh di smartphone ini? Oke, lanjut aja. Kalau buat sistem operasi dia pakai Origin OS versi 6 dengan basis Android 15. Dijanjiin sih katanya ini bisa dapat 5 kali major update ya. Cuma nanti info detailnya aku bakal infoin aja di video review. Oke, kalau buat layar, panel yang dipakai ini LTPO AMOLED, resolusinya 1.5K 1260 x 2800 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya ini punya 1 miliar warna, support HDR10+, dan Dolby Vision. Terus buat refresh rate ada di 120Hz dan buat peak brightness ada di 4500 nits. Kalau buat kamera ini di bagian belakang ada setup triple kamera, di mana ada kamera utama yang resolusinya 50 megapiksel berOIS, lalu ada kamera ultrawide 50 megapiksel juga, dan ada kamera tele 3,5 kali optical zoom yang resolusinya ini 200 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 50 megapiksel. Buat menu-menu kameranya sendiri, paling kiri ada foto cepat, lalu ada landscape dan malam, ada portrait, foto, video, dan pilihan lainnya seperti ini. Kalian bisa lihat aja. Nah, terus kalau buat perekaman video, dia kamera belakangnya Full HD-nya bisa 60, 4K-nya bisa 60 dan 120 fps buat slow motion, lalu 8K juga bisa, 8K 30 fps. Sementara itu kalau buat kamera depan dia bisa di Full HD 60, 4K-nya juga 60. Kalau buat fitur-fiturnya sendiri, smartphone ini bawa IP rating IP68, IP69 yang udah tahan sama air bertekanan tinggi. Terus speakernya ini stereo, support NFC dan infrared sensor. Fingerprintnya ini under display yang tadi di awal udah kita cobain sama-sama, dan ada wireless charging juga 40 watt. Oke, seperti itu kalau buat spek-spek dari Vivo X300 Pro ini. Dan sekarang kita lanjut aja ngetes performanya secara singkat pakai game-game yang biasa kita mainin. Let's go. Oke, kalau buat Mobile Legends sendiri settingannya udah pasti rata kanan ya, ultra 120 fps bisa didapat. Ini aku udah main sekitar 2 menitan dan ya overall performanya sih mantep banget. Bisa dapat 120 fps rata tanpa kendala sih sejauh aku main. Ya meskipun belum pakai FPS meter ya, tapi ini kerasa banget smoothnya. 120 fps aku yakin banget sih ini. Waduh, lari. Aduh, kita dapat posisi bagus. Tinggal tunggu Tigrealnya ulti. Belum. Oke, nice. Santai. Wuhu. Nice. Selesai. Oke, lanjut kita ke game selanjutnya. Tapi yang jelas Mobile Legends udah aman banget sih, rata. Next. Oke, kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile. Settingan yang didapat, dia smoothnya bisa sampai ultra ekstrim alias 120 fps. Kalau settingan di atasnya dia 60 fps ya atau ekstrim. Ultra HDR juga udah kebuka, cuma ya karena udah in game jadi nggak bisa di switch. Tapi yang jelas settingannya ini udah rata kanan ya. Kita bakal pakai smooth ultra ekstrimnya aja. Oke, buat gyroscope juga udah aman lah ya pastinya. Langsung kita bantai musuhnya. Kita cari 3 kill aja. Waduh, anggap tadi pemanasan, jarinya belum panas. Wey.
Oke, 1 kill. Waduh. Waduh, dari belakang. Yuk, bisa yuk. Oke, 2 kill. 1 kill lagi. Nanti 3 kill. Dah. Gitu aja, PUBG aman lah ya. Lanjut kita ke game selanjutnya, Genshin Impact. Let's go. Oke, kita udah masuk ke in-game-nya Genshin. Kalau buat bawaan sih di tinggi ya, atau high. Kita ubah ke highest 60 fps. Harusnya masih aman, lancar ya. Cuma aku kurang suka pakai motion blur. Kita matiin aja. Wow. Ya nanti detail lengkapnya kalau main agak lama kita bahas di video review aja ya. Tapi yang jelas ini sih mulus banget ya. Coba ya. Set. Wih, anakmu ditinggal ini. Coba kita keluarin efek. Set. Kalau pakai highest tuh mantap ya. Yaudah, gitu aja. Ini sih aku yakin bisa lancar ya. Nanti sisanya kita bahas lengkap di video review. Oke, mungkin segitu aja buat unboxing sama first impression dari Vivo X300 Pro ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.